untuk kita pada hari ini di dalam perayaan Paskah atau Pesta Paskah kedua. Sama-sama kita buka Alkitab kita dari buku 2 Musa atau Keluaran pasal 14. Membaca kita mulai ayat 26 sampai 31. Sekali lagi Keluaran pasal 14. Membaca kita mulai ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Saya baca untuk semua kita. Silakan jemaat mengikuti di Alkitab kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan ayat 26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, topik minggu kita hari ini, Tuhan menyelamatkan umatnya, kuasa Tuhan menyelamatkan umatnya. Jadi Tuhan itu adalah Allah kita yang sangat berkuasa untuk menyelamatkan umatnya. Kita merayakan hari raya Paskah. Tahukah mengenal apa artinya Paskah? Hari ini kita akan belajar tentang Paskah. Banyak orang mengucapkan selamat hari Paskah, selamat hari Paskah. Tidak tahu apakah mereka paham atau tidak, ya. Kalau mengenai selamat hari Natal pasti paham. Tetapi kalau mengenai selamat hari Paskah itu mendalam pembelajarannya mengenang, ya. Baik. Diawali dengan bahwa Paskah itu adalah inti utama dari iman Kristen. Sekali lagi, Paskah adalah inti utama dari iman Kristen. Kenapa demikian? Sebab kalau Yesus tidak bangkit mengalahkan maut, sia-sialah iman kita. Kalau Yesus mati sampai sekarang ada kuburannya dan dia masih di situ dan orang berziarah ke situ, sia-sialah iman orang Kristen. Saya adalah orang pertama yang keluar dari kekristenan. Mengapa kita menyembah sesuatu yang mati selama-lamanya? Ya, seperti yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 23. Minta maaf. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Apa dikatakan? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Sia-sia doa Marjami tadi sore. Sia-sia doa Mama Marita Nawi. Sia-sia saya melakukan penginjilan kalau Kristus tidak bangkit. Sia-sia juga iman kita, kepercayaan kita kalau Kristus tidak bangkit. Banyak salah pemahaman orang di sana. Dikiranya Yesus itu mati disalib titik, dikuburkan titik sampai dikuburkan tidak. Tidak. Yesus bangkit. Itu yang kita rayakan, yang kita pestakan di pesta Paskah kedua. Lalu pertanyaannya,
seperti epistel kita tadi, peringatan akan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Di malam perpisahan, di malam terakhir sebelum diturunkan tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung mulai dari istana Fir'aun sampai rakyat jelata sampai hewan ternak mati, malam terakhir maka bangsa Israel melakukan Paskah, membuat roti tak beragi, lalu mereka makan pada malam itu dan menyembelih domba, anak domba, dan darahnya dioleskan di palang pintu, sehingga darahnya tersebut atau sehingga ketika malaikat maut mengelilingi Mesir dan ketika malaikat maut melihat ada darah anak domba tambun di palang pintu, maka lewatlah malaikat maut sehingga pada malam itu semua anak-anak sulung mulai dari istana Fir'aun, rakyat-rakyatnya sampai hewan ternak mati. Ini tertulis dalam Keluaran pasal 12. Kita belajar dulu malam ini ya, agak lama sedikit tidak apa, tapi kita dipuaskan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Keluaran pasal 12 ya, dikatakan di sana mulai pasal 11 tulah ke-10 diberitahukan. Karena apa? Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat sampai ke-9, Firaun tetap tidak bergeming mengizinkan bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka Tuhan akan memberikan satu tulah yang sangat menyayat hati, menyedihkan hati. Maka Tuhan Allah memberitahukan kepada Musa, akan kuberikan tulah yang terakhir yang sangat pahit, yaitu semua anak sulung mati, bahkan hewan-hewannya juga mati, anak sulungnya. Nah, kita baca di ayat 12 tentang perayaan Paskah. Kalau di ayat 11 dikatakan tulah ke-10 diberitahukan. Kalau di ayat 10 itu tentang tulah 1 sampai tulah 9. Ayat 11 dari Keluaran membicarakan tentang tulah ke-10 diberitahukan. Ayat 12 malamnya tentang perayaan Paskah. Saya bacakan ayat 12 ayat 1. Pasal 12 ayat 1. Keluaran pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, harus jantan, tidak boleh betina. Ya, mula membuat kamu perlu pengen tahu jantan. Kamu harus sebagai animal, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berarti dia masih jantan tulen, ya, tidak bercela, berumur setahun, tidak boleh terlalu tua. Kalau terlalu tua, dagingnya liut. Ya, harus yang terpilih, berumur setahun, lemuk-lemuk kesemua hidup, timbang-timbang 10 kilo tabur. Ya, kamu boleh ambil domba atau kambing. Oke. Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit. Darahnya harus diambil sedikit. Perhatikan. Fokusnya ke darah. Darahnya diambil sedikit. Dan bubuhkanlah pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Itu dia. Usianya itu. Ya. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga.
Di ayat 13 langsung. Dan darah itu menjadi tanda bagimu, perhatikan ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan. Saya ulangi, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum banjir. Tidak ada tulah kemusnahan yang dialami oleh umat Israel, umat Allah, ketika darah tersebut dioleskan di tiap-tiap rumah. Darah. Ini adalah Paskah Yahudi. Darah. Berbicara tentang pengorbanan domba dan darah. Pengorbanan domba dan darah. Jadi sampai sekarang bangsa Israel yang menganut agama Judaisme masih melakukan itu. Alana dan Hosea lagi di Mesias dan Hosea lagi di Yesus Kristus. Satu somari sampai sekarang mereka masih kalau berdosa menyembelih kurban. Jadi intinya di dalam Paskah Yahudi adalah merayakan atau memperingati ketika mereka keluar dari Mesir, menyembelih kurban domba tambun yang tak bercela, lalu mengoleskan darahnya di palang pintu, dan mereka makan roti tak beragi. Keselamatan bagi mereka ketika tulah ke-10 lewat. Bangsa Israel tidak terkena tulah kemusnahan. Amin. Amin. Itu bangsa Israel. Itu Paskah menurut Israel. Bagaimana Paskah menurut orang Kristen? Serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Diambil dari Lukas 22 ayat 7 sampai 13. Kita buka Lukas 22. Biar sedikit saya semangat mengatakan firman. Amin. Saya semangat mengatakan firman dan saya persiapkan sebaik-baiknya supaya jemaat paham apa itu Paskah. Oke? Kita buka Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13. Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13 atau ayat 14 sampai 21. Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 21 akan saya bacakan. Penetapan perjamuan malam. Ini adalah Paskah Kristen. Perpisahan juga. Kalau di Mesir kemarin duduknya juga perpisahan, ya. Mereka akan keluar dan mereka makan. Dan makanya saya katakan Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen serupa tapi tak sama. Di mana keserupaannya, di mana kesamaannya akan saya sampaikan. Penetapan perjamuan malam. Jadi sebelum Yesus disalibkan, mereka makan dalam perjamuan kudus, perjamuan malam, perpisahan. Makan. Oke, saya bacakan. Ayat 14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Makan juga. Waktu di Mesir juga bangsa Israel makan. Malam terakhir sebelum meninggalkan Mesir. Ini juga malam terakhir. Sama. Malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Ya, itu di situ perbedaannya. Sebelum Yesus menderita perpisahan ini. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Pasti itu Paskah terakhir. Sebab dia akan disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Perjamuan makan malam terakhir ini tidak akan ada lagi kedua kalinya dengan murid-muridnya. Oke, ayat 17. Ayat 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, perhatikan yang mengenal, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu mulai hari sekarang ini, aku tidak akan
minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku. Tubuh Yesus. Roti itu tubuh Yesus. Tubuh Yesus yang dihancurkan di kayu salib. Perpisahan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama peringatan. Tadi waktu di Yahudi juga peringatan ketika mereka keluar dari Mesir. Nah ini juga peringatan akan aku. Kita mengingat Yesus Kristus yang badannya tercabik-cabik di kayu salib, dilambangkan dengan roti. Dia sebagai sembelihan anak domba Allah. Kalau yang tadi domba benaran, domba peliharaan, sungguh-sungguh domba. Kalau ini adalah anak domba Allah. Kita perhatikan lama-lama. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Silakan dibuka. Kalau pakai elektronik lebih cepat. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus itu adalah anak domba Allah yang disembelih di kayu salib. Kalau di Yahudi domba benaran, domba peliharaan. Kalau ini anak domba Allah yang disembelih di kayu salib, sama-sama disembelih anak domba, tetapi berbeda. Darah Yesus menghapus dosa. Yohanes, di dalam Yohanes ayat 1 sampai 29. Darah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa dunia. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa dunia. Bagaimana dengan darah binatang tadi? Bisakah menghapus? Kita buka firman Tuhan yang berbicara tentang darah binatang kurban. Ibrani 10, bukan, Ibrani 10 ayat 4. Malam ini saya puaskan, kita sama-sama belajar. Ibrani 10 ayat 4. Dikatakan di sana, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak ada penghapusan dosa kalau darah domba yang diternakkan, kambing yang diternakkan, tidak ada menghapus dosa. Saya ulangi, Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Gak ada itu menghapus dosa kurban-kurban itu. Makanya orang Kristen hari ini tidak lagi melakukan sembelihan kurban. Tidak ada. Yang benar adalah orang Kristen disembelih kurbannya dimakan bersama-sama. Disembelih kurbannya dijual dagingnya, dikasih ucapan syukur persembahan ke gereja. Tetapi buat menghapus dosa tidak. Hanya darah domba Allah, hanya darah anak domba Allah, hanya darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus yang tercurah darahnya di Golgota. Ya, itu. Jemaat Tuhan yang terkasih. Selanjutnya kita baca ayat 20. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dari darahku yang ditumpahkan bagi kami, bagi kita dari saya. Darah Yesus ditumpahkan untuk setiap orang yang percaya kepadanya, untuk saya dan kita. Hanya darah Yesus yang menyucikan dosa kita, bukan yang lain. Bukan yang lain. Atau Petrus. Atau saya ingin sampaikan dulu, mengapa
Firman itu menjadi manusia, menjadi daging, menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan kita, dan dia disalibkan. Mengapa harus demikian? Mengapa? Jawabannya adalah di dalam Roma 3 ayat 23. Silakan dibuka. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 apa dikatakan di sana? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Saya dan kita semua berbuat dosa. Dan kita tidak bisa melepaskan diri kita dari dosa tersebut, dari belenggu dosa tersebut, dari tungkungan dosa tersebut. Tidak bisa dengan usaha kita sendiri. Setiap berdosa sembelih satu ekor domba. Hari ini saya besok lagi berdosa sembelih seekor domba. Untuk saya, kalau saya punya anak 4, dia berdosa untuk juga 4. Yang mampu kita. Atau kalau ada yang mengatakan dengan kebaikan maka dosa bisa dihapuskan. Siapa yang baik? Tidak ada yang baik. Saya dan kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Tidak ada yang tidak berdosa. Berusaha dengan kebaikan apa? Kebaikan apa? Ketika kita berpikir yang jahat saja di pikiran kita sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika hati kita selalu menyakiti orang lain sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika hati kita iri dan iri dengan orang lain, segala melihat orang susah, sudah jatuh ke dalam dosa. Gak ada yang benar di bumi ini. Oleh karenanya Allah sendiri yang harus menyelesaikan dosa-dosa tersebut. Dengan apa? Mengutus anaknya yang tunggal. Firman-Nya itu sama dengan manusia, tinggal dengan manusia, disalibkan sebagai sembelihan anak domba Allah. Dan darahnya seperti yang tertulis dalam Yohanes tadi, darah anak domba Allah yang menghapus dosa. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Perhatikan baik-baik. Serupakah kita sama dengan hewan binatang yang disembelih oleh umat Israel? Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tadi juga domba yang dipotong oleh orang Yahudi juga tak boleh domba sembarangan, harus yang tak bercacat, harus yang 1 tahun. Sama. Itu domba dunia, domba binatang ternak. Ini juga domba yang dipotong di kayu salib itu karena dosa kita juga domba. Darahnya tak bercacat dan tak bernoda. Darah Yesus tak bercacat tak bernoda. Sama, tapi berbeda. Ini darah anak Allah, darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat. Ini Paskah Kristen. Inti iman Kristen. Kalau ada orang yang menolak Yesus sebagai anak domba Allah, maut bagiannya, salah dan sesat. Deskripsi Yesus yang benar adalah sesuai dengan pengakuan iman rasuli bagian 2. Aku percaya kepada Yesus Kristus terus. Itu deskripsinya. Kalau ada yang bilang Yesus diangkat tiba-tiba, diubahkan dengan orang lain, salah. Itu bukan iman kita. Terserah mereka mengimani seperti itu. 1 Yohanes 1 ayat 7. Atau lanjut dulu tadi, pasca orang Kristen tadi ya, ayat 20. Saya ulangi. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ayat 21. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan
Akan tetapi celakalah orang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Perpisahan. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan daripada segala dosa. Sekali lagi ditegaskan, darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah Paskah kita, Paskah orang Kristen. Kita percaya Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, adalah darah anak Allah untuk menebus kita. Yesus menebus kita bukan dengan barang yang fana, emas, perak dan lain sebagainya, tetapi dengan darahnya yang kudus, yang tak bernoda dan tak bercacat. Lalu ketika kita dibaptis, seperti tadi di dalam episode kita mati bersama-sama dengan Dia. Ketika kita dibaptis di dalam air, kita mati bersama-sama dengan Yesus, dan kita bangkit bersama-sama dengan Yesus. Oleh kematiannya kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh kematiannya kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang berhak mendapatkan mahkota kemuliaan. Jadi amal iman dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pegang teguh iman kita. Kita buka hati kita. Kita buka hati kita untuk Dia, Yesus Kristus itu tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita, sehingga kita kalau menjadi istri-istri yang baik, kalau menjadi suami-suami yang baik, kalau menjadi bapak-bapak yang baik, kalau menjadi mama-mama yang baik, kalau menjadi masyarakat pemimpin-pemimpin yang baik, buka hati kita, tinggalkan masa lalu, perbuatan dosa nenek moyang masa lalu, cara hidup kita yang sia-sia masa lalu, ditinggalkan, mati bersama-sama dengan Yesus, dikuburkan. Cara hidup kita yang sia-sia di masa yang lalu dikuburkan, bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bangkit menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui, pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang sangat bersemangat menjalani kehidupan dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia mengingat, pegang teguh iman kita. Amin. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat Paskah Tuhan, di mana Tuhan sebelihan anak domba Allah itu telah menghapus dosa kami semua, dosa dunia. Biarlah Tuhan bersama dengan Engkau kami mati, kami tinggalkan semua yang jahat masa lalu kami yang sia-sia, dan bangkit bersama dengan Engkau, hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan cara hidup yang baru, hidup yang diurapi oleh Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu, jemaat-Mu yang datang maupun yang tidak datang, berkati semua ya Tuhan. Turunlah rahmat-Mu, turunlah kasih setia-Mu, turunlah kebaikan-Mu atas semua jemaat HKBP dan simpatisan di mana saudara berada. Pekerjaan kami semua sertai. Kalau ada yang sakit di dalam kuasa darah Yesus, supaya kita dicabut dalam kuasa darah Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Darah-Mu berkuasa, bilur-bilur-Mu berkuasa. Kalau dahulu Engkau menyembuhkan orang, sekarang pun Dia dan amin Engkau menyembuhkan orang. Jemaat-Mu yang sakit apa saja disembuhkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang lemah imannya kuatkan oleh darah-Mu, yang ditelesu Engkau semangatkan Tuhan Yesus. Haleluya. Jauhkan kami dari segala bahaya ketika menjalani hidup kami. Tetapi biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, rancangan-Mu yang indah menjadi bagian kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sertai perjalanan kami. Sekiranya pada malam hari ini kami pun akan tidur, jaga pelihara kami Bapa, supaya kami beristirahat dengan baik. Jauhkan dari mimpi-mimpi buruk dan tangan-tangan si jahat. Kami hancurkan, kami tengking. Besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru, melaksanakan kehidupan kami dengan riang gembira bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Allah kami hidup sepanjang satu minggu ini. Sertai kami ketika mengendarai roda 4, roda 2, jauhkan dari segala mara bahaya, penyakit sampar yang busuk, semua Tuhan belalang Tuhan. Tetapi biarlah damai sejahtera
sejahtera menjadi bagian semuanya makmur. Dan di hari Minggu yang akan datang, kami semua boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Bahwa kami adalah orang berdosa Tuhan, tapi kami tidak perlu lagi takut. Ada darah-Mu yang kudus itu yang telah menebus dosa kami. Dan mulailah saat ini sampai selama-lamanya kami tetap hidup di dalam Tuhan dan mengerjakan keselamatan kami. Terpujilah nama Allah kami yang hidup. Inilah doa kami yang Bapa. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.